Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk membuat rangkaian SLD di etap seperti yang ada pada soal PDF soal di praktikum. Untuk pertama-tama kita akan memasukkan power grid. Pertama kita masuk ke mode edit, lalu mengambil power grid yang bergambar sebuah kotak dengan jaring-jaring. Lalu kita akan masukkan datanya di bagian rating. Kita memasukkan datanya sebesar 20 kV. Lalu kita ke short circuit, kita masukkan data 200 MVA SC dan kita set di bagian info sebagai swing dan service in, dan koneksinya 3 phase. Oke, sudah di setting. Lalu kita akan membuat bus, lalu kita akan sambungkan ke power grid. Di bagian bus kita atur untuk di bagian info, kita atur dan kita set kondisinya sebagai in dan nominal kV nya 20 kV. Lalu di bagian rating kita set sebagai standarnya sebagai IEC. Lalu kita ambil kabel, lalu kita setting di bagian kabel editor, lalu kita pilih jenis kabel apa yang ingin kita gunakan pada library. Nah, kita masukkan panjang kabel sepanjang 200 meter di bagian length. Lalu kita pilih jenis kabel di library yang kompatibel dengan tegangan tersebut. Saya pilih di sini kabel dengan unit metrik nomor 617, source dari PRYS BS6622, dan ukurannya saya ambil yang 95 mm kubik, 95 mm persegi. Untuk transformer trafo kita set transformer di bagian rating, kita set primary 20 kV dan secondary-nya 0,4 kV. Untuk power ratingnya kita set di kVA sebesar 500 kVA. Lalu di bagian grounding kita set angle min 30 untuk mendapatkan vektor DYN11. Untuk di bagian impedansi kita masukkan persen impedansinya 6. Lalu kita tekan typical X or N. Di bagian bus 0,4 kV kita ambil bus, lalu kita setting di bagian nominal kV nya 0,4, lalu di bagian rating kita set IEC. Untuk keempat kabel yang ada setelah bus 0,4 kV kita setting masing-masing panjangnya 30 meter, dan untuk jenis kabelnya keempatnya saya menggunakan yang unit metrik dengan frekuensi 50 Hz dengan source BS5467. Untuk ukurannya saya ambil yang 95 mm persegi. Lalu untuk setiap motor
Untuk 3 motor, di motor pertama saya setting 35 kW daya yang dikonsumsi. Lalu untuk nameplate kita pilih yang NEC, untuk KV nya 0,4, lalu untuk power faktornya 75%. Untuk motor kedua saya pakai yang 46 kW dan power faktor 70. Untuk motor ketiga saya menggunakan besaran 22 kW dengan power faktor 80%. Lalu untuk lamp atau penerangan menggunakan 20 kVA dengan daya 19 kW dan persen power faktornya 95. Nah, dan untuk kapasitor bank, setelah dilakukan perhitungan ternyata membutuhkan 27,82 kVAR untuk mendapatkan atau melewati PF di bus 0,4 kV sebesar 95%. Sekian yang bisa saya jelaskan, terima kasih. Setelah melakukan percobaan, kita dapat mengambil analisis. Yang pertama itu pada simulasi koreksi faktor daya tanpa beban. Simulasi perbaikan faktor daya tanpa beban menunjukkan hasil kondisi awal sistem sebelum dipasang kapasitor. Beban dalam simulasi terdiri dari 3 motor induksi dan penerangan yang masih beroperasi. Hasil simulasi di etap menunjukkan bahwa sebelum perbaikan, faktor daya sistem sekitar 90,5%, arus sekitar 212 sampai 214 ampere pada tegangan rendah 0,4 kV dan daya reaktif sekitar 60 sampai 63 kVAR. Setelah dipasang kapasitor sebesar 61 kVAR di bus 0,4 kV, arus sistem turun sedikit. Faktor daya meningkat menjadi 91,1% hingga 95,07% tergantung skenario. Rugi daya berkurang dari 2,2 tambah J2,9 kVA menjadi 2,0 tambah J2,6 kVA. Dan tegangan tetap stabil di sekitar 393 sampai 394 volt. Meskipun perubahan terlihat kecil karena faktor daya awal yang sudah cukup naik, pemasangan kapasitor tetap memberikan manfaat teknis seperti pengurangan rugi-rugi, penurunan arus reaktif, dan penggunaan aset distribusi yang lebih efisien. Perhitungan dari 4.2 berdasarkan tabel di atas, yaitu total PQS. Pertama ada P total. P total sama dengan PM1 ditambah PM2 ditambah PM3 ditambah P penerangan. P total sama dengan 35 plus 46 plus 22 plus 20. P total sama dengan 123 kW. Selanjutnya ada Q total. Q1 sama dengan 35. Akar 1 min 0,75 kuadrat per 0,75 sama dengan 26.731 kV. Q2 sama dengan 46 akar 1 dikurang 0,70 akar pangkat 2 per 0,70 sama dengan 39.264 kV. Q3 sama dengan 22 akar 1 min 0,80 kuadrat per 0,80 sama dengan 14.758 kV. Q4 nya sama dengan 20 akar 1 min 0,95 kuadrat per 0,95 sama dengan 6.573 kV. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Q total 26.731 ditambah 39.264 ditambah 14.758 ditambah 6.573. Q total sama dengan 87.326 kV.
Selanjutnya total daya semu. S total sama dengan akar P kuadrat total ditambah Q kuadrat total. S total sama dengan akar 123 kuadrat ditambah 87.326 kuadrat. S total sama dengan akar 22.754,83. S total sama dengan 150,85 kVA. Hitung daya reaktif. I sama dengan P tan. Motor 1 P sama dengan 38 kW, PF sama dengan 0,75. Si1 sama dengan Arcos 0,75 sama dengan 41,41. Tan Si1 sama dengan tan 41,41 sama dengan 0,8819. Q1 sama dengan 35 dikali 0,8819. Motor 2 sama dengan P sama dengan 49 kW. PF sama dengan 0,70. Si2 Arcos 0,70 sama dengan 45,57. Tan Si2 sama dengan tan 45,57 sama dengan 1020. Q2 sama dengan 46 dikali 1020. Q2 sama dengan 46,92 Ivan. Motor 3 P sama dengan 25. PF sama dengan 0,80. Si3 sama dengan Arcos 0,80 sama dengan 36,87. Tan Si1 sama dengan tan 36,87 sama dengan 0,750. Q3 sama dengan 22 dikali 0,750. Q3 sama dengan 16,5 kW. Penerangan P sama dengan 20, PF sama dengan 0,95. Si4 Arcos 0,95 sama dengan 18,19. Tan Si4 sama dengan tan 18,19 sama dengan 0,3287. Q4 sama dengan 20 dikali 0,3287. Q4 sama dengan 6,57 kV. Total daya reaktif. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Q total sama dengan 30,87 ditambah 46,92 ditambah 16,5 ditambah 6.573. Q total sama dengan 100.863 kV. Selanjutnya PF awal. PF awal sama dengan P total per S total. PF awal sama dengan 132 per 150,85. PF awal sama dengan 0,875. Target PF sama dengan 0,95. QC sama dengan P tan Si1 dikurang Si2. PF awal sama dengan 0,875. Si1 Arcos 0,875 sama dengan 28,96. Tan Si1 sama dengan tan 28,96 sama dengan 0,5534. PF target sama dengan 0,95. Si2 Arcos 0,95 sama dengan 18,19. Tan Si1 sama dengan tan 18,19 sama dengan 0,3287. QC sama dengan P tan Si1 dikurang Si2. QC sama dengan 123 dalam kurung 0,5534 dikurang 0,3287. QC sama dengan 132 dikali 0,2247. QC sama dengan 27,64 kV. Analisis yang kedua itu pada perhitungan manual koreksi faktor daya. Perhitungan koreksi faktor daya secara manual menggunakan data beban yang disesuaikan dengan 2 digit terakhir NIM anggota kelompok. Data beban meliputi motor 1 35 kW PV 0,75, motor 2 46 kW PV sama dengan 0,70, motor 3 22 kW
PP sama dengan 0,80 dan penerangan 20 kW PP sama dengan 0,95. Hasil perhitungan menunjukkan total daya aktif sebesar 123 kW dan daya reaktif sebesar 100,87 kVAr, sehingga faktor daya awal sekitar 0,773 dengan target faktor daya 0,95. Kebutuhan kapasitor dihitung menggunakan rumus Kisi sama dengan P tan 1 kurang tan 2 yang menghasilkan nilai sekitar 60,15 kVAr. Nilai tersebut kemudian dibulatkan menjadi 61 kVAr. Sesuai dengan kapasitas kapasitor yang digunakan dalam simulasi, perhitungan ini menunjukkan bahwa pendekatan teoritis dapat memberikan dasar yang valid untuk desain sistem koreksi faktor daya. Namun terdapat sedikit perbedaan antara nilai faktor daya awal manual sekitar 77,3% dan simulasi min 90% yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan data beban atau asumsi pada model etap. Analisis ketiga itu pada simulasi koreksi daya dengan beban. Simulasi koreksi faktor daya dengan beban dilakukan setelah semua beban aktif dimasukkan, yaitu motor induksi dengan daya masing-masing 35 kW, 46 kW, dan 22 kW, serta beban penerangan sebesar 20 kW. Selain itu, kapasitor bank sebesar 61 kVAr ditambahkan pada bus 0,4 kV dalam perangkat lunak etap. Hasil simulasi menunjukkan peningkatan faktor dari 90,95% menjadi 95,07%. Penurunan arus sistem dari 239,5 ampere menjadi 228,7 ampere dan sedikit kenaikan tegangan dari 353 volt menjadi 394 volt. Rugi-rugi daya turun dari 2,2 tambah J2,9 kVA menjadi 2,0 tambah J2,6 kVA yang menunjukkan peningkatan efisiensi sistem karena arus reaktif yang melalui transformator dan kabel berkurang. Dengan faktor daya lebih tinggi, daya semu semakin dekat dengan daya nyata, sehingga kapasitas infrastruktur distribusi seperti transformator 500 kVA bisa digunakan lebih optimal untuk menampung beban tambahan di masa depan tanpa perlu investasi baru. Simulasi ini membuktikan bahwa koreksi faktor daya secara teknis efektif meningkatkan kinerja sistem distribusi. Meskipun perubahan angka tampak kecil, manfaat utamanya adalah pengurangan rugi-rugi, peningkatan kapasitas yang tersedia, serta peningkatan keandalan operasional jangka panjang. Sekian video kami hari ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.